Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Saya merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni dengan Prodi Sastra Indonesia dan NIM 220170077. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan kenyataan dengan sastra. Yang pertama ada teori mimesis dan kreasi menurut Plato dan Aristoteles. Kata mimesis sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Hubungan antara sastra dengan masyarakat selanjutnya dirumuskan kembali oleh Aristoteles dengan teori kreasi. Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses yang kreatif. Menurut Aristoteles, nilai karya seniman lebih tinggi dari karya seorang tukang. Berbeda dengan Plato yang cenderung merendahkan karya seni dalam hubungan kenyataan. Aristoteles memberikan penghargaan yang tinggi terhadap karya seni. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas tentang kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dan hubungan dengan kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat, serta menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis dalam masyarakat. Selanjutnya ada hubungan karya sastra dengan kenyataan. Seringkali dipahami dalam hubungan yang bersifat langsung tanpa mengikat hakikat sastra sebagai karya estetik yang diciptakan pengarang, dengan berbagai latar belakang dan motivasi yang kesemuanya ikut berperan dalam membentuk realitas yang tergambar dalam suatu karya sastra. Kenyataan-kenyataan yang mempengaruhi karya sastra. Kenyataan yang mempengaruhi karya sastra antara lain adalah keadaan geografis, iklim, dan budaya. Asal-usul daerah pengarang berkaitan dengan tema-tema yang tampak dalam karya sastranya. Keadaan universal juga mempengaruhi sastra dalam menciptakan karya sastra. Keadaan universal juga mempengaruhi sastrawan dalam menciptakan karya sastra. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa seakan tidak ada sekat antara negara satu dengan negara yang lain di dunia ini karena didekatkan oleh sarana informasi yang sangat mudah. Oleh karena itu, apa yang terjadi di belahan bumi lain bisa dinikmati dan diketahui oleh orang seluruh bagian dunia. Contoh karya sastra salah satunya adalah puisi. Puisi berhubungan dengan sastra dan kenyataan, yaitu pengalaman manusia. Dengan itu menunjukkan bahwa puisi terbentuk karena adanya pengalaman manusia atau disebut dengan kenyataan. Contohnya, puisi daerah Palestina yang dimana puisi ini diciptakan oleh Ahmad Taufik pada bulan Februari 2010, yaitu pada saat Israel menyerang jalur Gaza menggunakan pesawat tempur dan artileri. Di sini penyair tidak langsung mengalami peristiwa tersebut, tetapi mengikuti berita yang gencar di seluruh media sosial di Indonesia. Inilah yang disebut dengan kenyataan universal yang mempengaruhi suatu karya sastra. Selanjutnya ada teori sosiologi sastra. Yang A. Pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra yang didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Landasan teori sastra itu sendiri adalah sosiologi sastra. Dalam konsep yang berhubungan dalam sastra harus sangat jelas, sedangkan konsep yang berkaitan dengan sosiologi memainkan peran yang paling melengkapi. Selanjutnya ada fungsi sosiologi sastra. Karya sastra memiliki fungsi sosial sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada saat penciptaan karya tersebut. Fungsi sosial memiliki 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu sastra berfungsi sebagai perombak masyarakat, yang kedua sastra berfungsi sebagai media penghibur, dan yang ketiga adanya hubungan antara sastra sebagai pendidik dengan cara menghibur. Fungsi yang digunakan memberikan pengajaran sosiologi sastra antara lain. Yang pertama, fungsi sosial adalah memperbaharui dan membentuk kembali tradisi masyarakat saat ini. Yang kedua, sosiologi sastra berfungsi sebagai media hiburan masyarakat. Dan yang ketiga, sastra dan sosiologi sastra
telah menjadi titik batas antara hal-hal yang dapat diilustrasikan dengan contoh-contoh dan harus diganti atau tidak layak dalam penelitian.